Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Yang biasanya yang memimpin berdoa itu adakah yang bersedia untuk memimpin berdoa pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran? Ayo. Jadinya Ibu yang mimpin. Sekarang coba kalian gantian. Sandika absen 35, ini kelas berapa nih? 12 MIPA berapa nih? Bisa pimpin berdoa? 12 MIPA 3, Bu. Oke, 12 MIPA 3. Ayo nak, pimpin berdoa dulu. Bisa. Oke, yuk. Ayo teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Kita masing-masing berdoa dengan doa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Iza. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan materi ke garis singgung, ya, persamaan garis singgung fungsi trigonometri. Nah, untuk PDF-nya, yang materi ini, yang bagian ini, yang Ibu Ibu perlihatkan ini udah ada di PDF yang awal dulu, yang penggunaan fungsi trigonometri ya. Jadi di sana sudah ada, cuman kan hanya ringkasan seperti ini untuk contoh soal dan pembahasannya belum ada. Jadi hari ini kita akan memperdalam dan mencoba untuk mengerjakan soal-soal terkait garis singgung fungsi trigonometri. Oke, kita lihat dulu di materinya. Misalkan garis G menyinggung grafik fungsi f di titik A, FA. Jadi kalau garis singgung pasti dia punya titik singgung ya. Namanya menyinggung tuh kayak apa ya? Nempel ya, nyenggol gitu ya. Jadi kayak kamu misalnya siapa nih? Misalnya Nikomang Ayu. Nah, itu nyenggol siapa? Cahya misalnya gitu ya. Jadi dia punya ketemu di satu titik singgung. Nah, persamaan garis G itu tadi dicari dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kalau mau cari persamaan garis, kita harus tahu dulu gradiennya. Gradien itu apa sih? Gradien itu adalah kemiringan garis G. Ya. Caranya tentukan turunan pertama fungsi f. Kemudian tentukan nilai m sama dengan f aksen A. Jadi kita turunkan fungsi f-nya, kemudian kita substitusikan nilai x yang ada di titik singgung ke turunan pertamanya tadi. Ya, kemudian yang kedua, kita selesaikan persamaan garis singgungnya dengan menggunakan rumus persamaan garis yang melalui sebuah titik dan memiliki sebuah gradien ya. Ini sebenarnya rumus umum ini sudah kita pelajari waktu SMP ya, Y min FA, cuman di sini tulisannya FA sama A aja sih, cuman sebenarnya intinya sama ya. Kayak gini loh, yang kalau di SMP dulu belajarnya Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, yang seperti ini. Cuman di sini Y1 sama X1-nya supaya lebih jelas diganti jadi FA dan A. Di mana FA dan A tadi titik singgung dari fungsinya. Kemudian yang C, yang ketiga, persamaan garis singgungnya. Nah, ini tadi ya, persamaan garis singgungnya terus ketemu. Kita sederhanain sampai bawah. Nah, ketemu di Y min FA sama dengan MX min F. Oke, untuk contoh soalnya, Ibu akan ambil yang ada di LKS ya. Di LKS yang punya kalian. Mungkin ada yang beli, ada yang enggak, nggak apa-apa. Kita bahas di sini. Tentukan gradien garis singgung pada kurva berikut. Jadi untuk soal yang pertama, kita tentukan dulu gradien garis singgung. Bagaimana sih caranya? Nah, di sini ada soalnya yang A, fungsinya adalah fx sama dengan cos x di titik pi per 3, 1 per 2. Oke, kalau kita perhatikan di sini, pi per 3-nya ini pi per 3 ya.
terlalu nempel. Sebentar. Nah, pi per 3-nya ini kalian harus rubah dulu jadi sudut ya. Kalau misalnya bingung, kalau misalnya sudah paham, langsung mengerjakan pakai pi per 3 boleh. Atau mau dirubah dulu ke derajat. Pi per 3 itu sama dengan berapa sih? Berapa derajat sih? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? 60 derajat, Bu ya? Ya, betul. 60 derajat. 60 derajat, Bu. Ya, 60 derajat. Dari mana? Karena pi-nya tadi 180, terus dibagi 3. Jadi hasilnya 60 derajat. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Tadi kita lihat di langkah-langkah untuk menentukan persamaan garis singgung, ya. Tapi di sini yang ditanyakan gradien, jadi cuma sampai gradien aja. Jadi langkahnya adalah kita turunkan dulu fungsinya. Jadi fx sama dengan cos x itu turunan pertamanya apa sih, gitu ya. Nah, ini step pertamanya kita cari f aksen x. Turunan dari cos x itu adalah min sin x. Ya, jangan sampai lupa. Kemudian setelah kita turunkan, kita cari gradiennya, ya. Jadi gradiennya tadi itu adalah m sama dengan f aksen a. Ini ya. M itu tadi simbol untuk gradien. Jadi setelah kita cari turunannya, kita cari gradien. M sama dengan f aksen a atau f aksen x lah boleh. F aksen x ya. Tapi x-nya diganti ya. Jadi berapa sih? X-nya diganti berapa sih kalau di soal ini? X-nya diganti berapa? Ayo. Pi per 3. Ini dong. Kan tadi titik singgung ya. Ini titik singgung. Ini kalau Ibu mau tuliskan di sini. Ini sama aja X-nya pi per 3. Kemudian Y-nya setengah. Nah, yang mau kita masukin itu adalah si pi per 3-nya ini. Ya. Kita substitusikan ke sini. Pi per 3. Atau boleh juga sama dengan, berapa tadi pi per 3-nya? 60 derajat ya. 60 derajat. Nah, 60 derajat kita substitusikan ke f aksen. Hati-hati ya, jangan sampai keliru. F aksennya adalah min sin x. Berarti di sini bisa kita ganti dengan min sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Tapi di depannya sini ada minnya. Jadi kita punya min setengah akar 3. Maka bisa kita simpulkan bahwa gradien garis singgungnya, jadi gradien atau M-nya itu tadi adalah min setengah akar 3. Nah, ini adalah jawabannya. Oke. Gitu. Oke, kita sekarang lanjut ke soal yang kedua dulu, yang B. Di sini Ibu punya fx sama dengan sin 2x. Di titiknya ada di pi per 2,0. Oke. Nah, sama ya. Ini pi per 2-nya ini adalah x-nya. X-nya pi per 2, atau kalau kita buat menjadi derajat, 180 derajat dibagi 2, yaitu 90 derajat. Kemudian untuk nilai Y-nya ini adalah 0. Kalau di mencari gradien, nilai Y-nya belum kepake ya. Tapi nanti kalau kita sudah mencari persamaan garis singgung, Y-nya akan kita gunakan. Oke. Sekarang step pertama sama seperti tadi, kita tentukan dulu f aksen X-nya. F aksen X untuk sin 2X itu berarti turunannya ya. Turunannya dari sin 2X itu 2-nya maju ke depan, turunan dari sin itu adalah cos. Jadi cos 2 cos 2X. Nah, setelah kita menemukan seperti ini, kita bisa cari gradiennya. M sama dengan F aksen X-nya tadi nilainya pi per 2. Boleh begini atau boleh juga F aksen 90 derajat. Ya. Lalu ini kita substitusikan ke cos. Jadi kita punya 2 cos, 2 dikali 90 derajat. Nah, ini sama aja 2 cos 180 derajat.
Nah, cos 180 derajat seperti yang sudah kita pelajari nilainya adalah negatif 1. Ya. Jadi 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Maka di sini kita punya gradien atau M-nya itu adalah negatif 2. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang masih kebingungan mungkin? Ini ada 33 orang, lumayan. Enggak ya? Ibu rasa untuk menentukan gradien karena masih awal ya. Jadi sebenarnya pelajaran garis singgung ini sudah kita pelajari di kelas 11. Cuman kan dulu fungsinya fungsi aljabar ya, fungsi biasa. Kalau ini kan fungsinya trigonometri. Itu aja sih bedanya. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan lanjutkan untuk menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Oh, ini di sini aja lah ya, di atas. Biar. Kalau tentukan persamaan garis singgung, tentunya sama ya, menentukan dulu gradiennya. Jadi yang A, ini fungsi fx-nya sama dengan sin x plus pi per 3 di titik 0,5 akar 3. Kalau di mana? Di kurva atau kurva trigonometri, biasanya nilai x-nya itu yang sudutnya, terus nilai y-nya itu adalah nilai trigonometrinya ya, gitu. Jadi makanya di sini biasanya kan sudutnya dulu baru angka biasa. Nah, ini nolnya ini adalah sudutnya. Jadi x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan setengah akar 3. Oke. Sama seperti di materi yang tadi, yang di gradien, kita tentukan dulu turunan pertama dari fx-nya. Jadi f aksen x sama dengan turunan dari sin. Turunan dari sin itu adalah cos ya. Jadi ini cos x plus pi per 3. Bagi yang masih bingung untuk turunan trigonometri bisa dilihat di ini ya. Apa namanya di materi kita yang awal-awal dulu tentang turunan trigonometri gitu. Nah, kemudian di sini bisa kita perhatikan setelah kita menurunkan fungsinya, kita cari gradiennya. M sama dengan F aksen X-nya tadi 0. Ya, jadi kita punya di sini cos 0 ditambah pi per 3. Nah, pi per 3 itu kan sama aja 180 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian 60 derajat kita tambah dengan 0, hasilnya tetap 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu nilainya adalah setengah. Jadi kita punya di sini gradiennya atau kemiringan garisnya adalah setengah ya. Nah, setelah kita menemukan gradiennya, kita mau bawa ini ke rumus persamaan garis singgungnya tadi. Jadi y min apa tadi sih? Y min Y1 ya. Y1-nya itu FA ya, sorry. Bukan A ini. Y min FA sama dengan X min A. Nah, kalau di sini FA-nya itu apa? FA-nya itu ininya ya. Apa namanya? Y-nya ya. Oke. Gini-gini, ibu kasih aja ini X1 sama Y1 gitu ya, biar nggak bingung. Soalnya di sini kan udah ada Y ya. Jadi ini sebenarnya FA-nya ini adalah si Y1-nya. Oh, ada M-nya ya, ini ketinggalan. MX min A. Nah, seperti ini. Berarti ini M, X min X1. Y min Y1. Y1-nya itu adalah setengah akar 3. Kemudian M-nya tadi kita sudah dapat setengah. Terus ini X min X1-nya itu 0. Nah, seperti ini. Jadi kita punya di sini Y min setengah akar 3
sama dengan setengah dikali X, ini jadinya setengah X. Kemudian setengah dikali 0, 0. Ya. Kemudian bentuk persamaan garisnya itu kita buat jadi Y sama dengan ya. Jadi setengah akar 3 yang di kiri ini dihilangkan, nanti jadi nongol di sebelah kanan gitu ya. Jadi kita punya Y sama dengan setengah X ditambah setengah akar 3. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Gitu. Benar nggak? Sama ya, setengah X ditambah setengah akar 3. Nah, atau bentuknya boleh juga. Kalau ini kan bentuknya jadinya Y sama dengan AX plus B. Ini bentuknya seperti ini, bentuk umumnya ya. Tapi kadang di pilihan ganda itu tidak menyediakan jawaban bentuk seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Bisa juga bentuknya seperti ini. Jadinya AX, bentuknya tuh jadi, sebentar. Oh ya, AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi yang ada X-nya ini kan setengah X ya, setengah X-nya masih di ruas kanan, jadi dihilangkan, terus dia muncul di ruas kiri ya, min setengah X, ditambah BY, Y-nya sudah ada di sini, ditambah Y, ditambah C, C-nya tadi min setengah akar 3 ya, min setengah akar 3 sama dengan 0. Jadi jawabannya bisa berbentuk seperti ini atau seperti ini, gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Ini kalau diam-diam gini nih, Ibu jadi bingung nih. Ini paham nggak nih yang Ibu jelasin? Ada yang ingin bertanya atau sudah cukup paham dengan penjelasan Ibu? Sudah cukup paham, Bu. Oke, berarti Sudah. mudah ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang B ya, supaya lebih mendalami gitu. Yang B, di sini kita punya fungsinya adalah fx sama dengan cos 2x min pi per 3 di titik 5 pi per 12,0. Nolnya kecil banget. Nah. Oke. Apa namanya? Kita tentukan dulu ini X1 dan Y1 ya, supaya nggak bingung tadi kita tetapkan ini X1 dan Y1. X1-nya 5 pi per 12, Y1-nya 0. 5 pi per 12 itu kalau kita jadikan derajat, jadinya berapa ya? Ada yang tahu? Pi per 12. Kalau dijadiin ke derajat, satuan derajat, ada yang tahu jadinya berapa? 75 derajat. 75 derajat ya? Oke. Ini sama aja 75 derajat. Oke, boleh. Kemudian, kita tentukan dulu turunan pertama seperti biasa, f aksen X. Turunan dari cos 2X min pi per 3. Nah, ini kalau boleh Ibu mengingatkan kembali, turunan bentuk seperti ini, jadi lihat dulu yang di dalam kurung ya. Yang di dalam kurung kita coba turunkan dulu, 2X min pi per 3, kalau kita turunkan itu hasilnya adalah 2. Karena yang punya variabel yang apa namanya, kita tinggal lihat aja ini ya, koefisien dari X-nya. Nah, ini nih. Cara gampangnya gitu sih. Nah, jadi 2-nya kita taruh dulu di depan. Terus turunan dari cos itu kan min sin. Dikali dengan min sin 2x min pi per 3. Terus 2 dikali min sin kan jadinya min 2 sin 2x min pi per 3. Nah, jadi kita sudah ketemu turunan pertamanya. Sekarang kita lanjut ke gradiennya, gradien garisnya. Jadi M sama dengan F aksen, nilai X1-nya tadi 75 derajat. Nah, sini. Jadi F aksen 75 derajat, kita punya min 2 sin 2 dikali 75 derajat dikurangi pi per 3. Pi per 3 itu 60 derajat.
Jadi min 2 sin 150 kita kurangi dengan 60 derajat, nilainya adalah 90 derajat. Nilai sin 90 derajat itu adalah 1. Jadi min 2 dikali 1, hasilnya tetap min 2. Ya. Oke, kita sudah ketemu nih gradiennya. Setelah ketemu gradien, kita bisa tentukan persamaan garis singgungnya. Oke, kita bisa gini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1-nya 0 tadi. Jadi Y min 0 sama dengan gradiennya negatif 2. Terus ini X dikurangi X1-nya tadi 75 derajat. Atau boleh juga dituliskan 5pi per 12. Tergantung di pilihan ganda ya. Kalau misalnya pilihan ganda soalnya. Tapi kalau esai itu bebas. Ibu membebaskan mau pakai yang derajat boleh, mau pakai yang satuan pi radian juga boleh. Ini Y min 0 tetap Y, kemudian ini kita kalikan seperti ini. Jadi kita punya min 2X ditambah 10pi per 12. Atau ini kalau kita sederhanakan, jadi min 2X ditambah 10pi per 12, kalau kita sederhanakan kan bisa 5pi per 6 ya. Nah, seperti ini. Ini kalau bentuknya Y sama dengan AX plus B. Yang kayak tadi Ibu bilang ya, Y sama dengan AX plus B. Kalau di pilihan gandanya nggak punya bentuk seperti ini, jadi kan di satu ruas ya, semua ditulis di ruas kiri. Jadi kita punya 2X plus Y min 5pi per 6 sama dengan 0. Ini bentuk yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, apa namanya? Kita sudah bahas dua contoh soal. Sebentar, Ibu lihat lagi ada nggak contoh soal yang lain? Oke, Ibu tambahin contoh soalnya. Yang C. Jadi kalau ada fungsinya itu fx sama dengan sin x min pi ditambah cos x min pi. Nah, seperti ini. Terus titik singgungnya di titik 7pi per 4,0. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti ini, ini ada sin x min pi ditambah cos x min pi. Sama ya, tetap, oh ya ini dulu. Ini kita punya x1-nya 7pi per 4. Terus Y1-nya 0. 7pi per 4, kalau kita jadikan ke derajat, jadi berapa derajat ya? 314 derajat ya, Bu? 314, yakin? 315. 315. Itu ya benar ya? 15. Oke, 315 derajat ya, ini ya, sama aja ya. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu fungsinya. Jadi kita punya f aksen x-nya. Nah, ini sih turunannya biasa ya, karena turunan sin. Ini kan kayak diturunin masing-masing ya, masih ingat ya. Jadi tidak ada hal yang aneh atau hal yang sulit di sini, karena ini sama aja, cuma diturunin masing-masing dengan penghubung tandanya nanti plus. Ya. Jadi turunan dari sini itu cos, turunan yang di dalam kurung dulu ya. Turunan yang di dalam kurung ini kan 1 ya. Jadi nggak perlu kita pusingkan. Jadi ini cos x min pi. Terus ditambah turunan dari cos itu min sin ya. Jadi di sini min sin x min pi. Jadi kita bisa tuliskan jadi cos x min pi dikurangi karena plus sama min itu yang menang min ya. Sin x min pi. Nah, seperti ini. Setelah kita turunkan fungsinya,
Kemudian kita cari gradien. Sama ya, stepnya dengan yang tadi. Kita cari gradiennya, yaitu M sama dengan F aksen X1-nya tadi 315 derajat. Atau di sini bolehlah ditulis 7pi per 4 dulu gitu. Atau F aksen 315 derajat. Nah, kita substitusikan ke mana nih? Ke fungsi fx-nya, f aksen x-nya, sorry. Cos 315 derajat dikurangi pi-nya berarti 180 derajat. Min sin 315 derajat dikurangi pi-nya 180 derajat. 315 kita kurangi dengan 180, hasilnya adalah 135 ya. Jadi ini cos 135 min sin 135 derajat. Oke, baik. Sekarang kita hitung nilai cosnya ya. Sebentar, Ibu sambil ngecas dulu nih, lowbat soalnya. Ya. Cos 135 derajat, ada yang tahu berapa ya nilainya? Cos 135 sama dengan cos 45, tapi di kuadran 2. Cos 45 di kuadran 2. Min setengah akar 2. Oke, betul sekali. Min setengah akar 2. Sin 135. Wah, Sama ya? Sama. Min setengah akar 2 juga. Oke. Min setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2. Ini kalau kita kalkulasi hasilnya berapa ya? Ada yang tahu? Ayo, ada yang bisa? Kan sama-sama punya akar 2 ya. Makanya ini bisa disederhanain. Sama-sama punya akar 2, lihat aja nilai yang di depannya. Ini min setengah dikurangi dengan setengah. Min setengah kalau dikurangi setengah tuh jadi berapa sih? Min sama min jadinya nanti bertambah ya. Gimana sih? Min setengah ditambah min setengah kan sama aja gitu ya. Sama aja setengah tambah setengah wes. Setengah tambah setengah berapa hasilnya? min 1. Setengah tambah setengah 1. Berarti kalau min setengah tambah min setengah hasilnya min 1 ya. Min 1 sama akar 2. Min 1 kali akar 2. Jadi ini hasilnya adalah min akar 2. Atau bolehlah ibu tulis ini dulu. Biar siapa tahu nanti kalau ada yang lupa ya. Nah, seperti ini. Min akar 2. Kita punya gradiennya min akar 2. Sekarang kita bisa tentukan persamaan garis singgungnya. Nah, jadi Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, jadi kita punya Y min Y1-nya tadi 0. M-nya adalah min akar 2. X min X1-nya adalah 315 derajat atau 7pi per 4 ya. Kita tulisnya dalam pi aja. Nanti ini menyesuaikan dengan pilihannya ya. Kalau di soal pilihan ganda. Y sama dengan, ini kita kalikan, min akar 2X. Min ketemu min jadi plus 7pi per 4. Ini kalau bentuk jawabannya seperti ini. Kalau misalnya jawabannya harus dijadikan satu ruas di kiri semua, jadi kita punya akar 2X ditambah Y minus 7pi per 4 sama dengan 0. Jadi kita punya dua jawaban. Bisa ini, bisa juga ini. Gitu. Kalau di esai, bebas ya mau pakai jawaban yang mana. Ibu tidak menuntut harus jawabannya yang seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya cukup mudah ya untuk materi persamaan persamaan garis singgungnya ini. Minggu depan kita akan melanjutkan ke materi yang terakhir ya, kecekungan fungsi. Nggak salah gitu. Kecekungan, bentar, Ibu cek dulu. Ya. Selang kecekungan ya. Selang kecekungan itu adalah materi terakhir kita di fungsi trigonometri ini. Jadi mungkin setelah itu kita akan ulangan ya. Ulangan harian kita belum ya?
Tapi masih 2 minggu lagi gitu. Nanti sisanya kita isi dengan memperdalam latihan soal terkait dengan persamaan trigonometri. Ya. Kalau besok SBMPTN ya, mau kuliah kan kalian ya, SBMPTN, nah itu kalau ambil yang MIPA, Saintek itu kan mesti ada soal-soal trigonometrinya. Jadi kita bahas nanti soal-soal yang lebih kompleks, yang lebih variasi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ibu tanya lagi. Siapa tahu ada yang masih mengganjal ingin bertanya. Tidak, Bu. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak Tidak, ada, Bu. Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup singkat. Jadi hari ini setelah Zoom meeting ini, tugas kalian adalah mengisi presensi seperti biasa. Dan nanti mungkin akan ada latihan soal dari Ibu, tugas ya, tugas. Jadi ditunggu aja di Google Classroom, gitu. Untuk Zoom meeting kita pagi ini, mungkin tinggal 1 menit 45 detik. Dinyalakan dulu semua kameranya, yuk. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita. Ayo, sebelum mati nih Zoom-nya nih, tinggal 1 menit 37 detik. Ayo semua dinyalakan dulu. Masih ada nih Agus Ardiana, Tegar Prawira, Bintang, ini Bianca Sagita Putri, Bulan Mahayuni, Iza Sandika, Komang Kaisar udah nyalain. Oke, yuk dinyalakan dulu yuk, sebentar aja, nggak ada 1 jam kok. Oke, Bulan Mahayuni, Iza Sandika, ini Bianca Sagita Putri. Biar ngelihat teman-temannya ya, maksudnya kan bentar lagi kita PTMT, biar tak lupa nih sama muka. Oke, kalau nggak mau nyala nggak apa-apa, kameranya dia nggak mau nyala. Oke, halaman pertama dulu ya, 1, 2, skim dong. 1, 2, 3. Oke, halaman pertama sudah. Halaman kedua, nah, halaman kedua loading gambarnya. Kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Semuanya tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan.